Bapak Ibuku, ya kembali kita berjumpa di sore hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Kristus. Ada kami lihat beberapa jemaat yang baru kemarin 1 bulan ya kita ketemu yang di belakang tadi, ingat saya langsung disalam. Saya senang ya, mereka-mereka yang mau ingin mencari keselamatan, kekekalan, sudah waktunya ya, mari kita berlomba-lomba menjadi pengikut Kristus. Sekalipun sepertinya sudah hal yang biasa, seperti lagu-lagu tadi yang begitu merdu, tetapi kalau dihayati semua lagu ini merupakan suatu tantangan berat buat kita untuk menjadi anak Tuhan yang sejati. Ya, makanya di dalam firman Tuhan kali ini kembali saya sampaikan seperti tadi pagi agar seirama cara pandang berpikirnya tentang bagaimana pemeliharaan kasih karunia Allah itu, ya istilahnya cherish the grace of God. Pasti di antara sesama rekan jemaat pernah mengalami kasih karunia tanpa Bapak, Ibu, adik, saudara sadari. Ketika saudara mengalami beberapa masalah-masalah tragis, ya, tragedi maksudnya, yang begitu tragis, saudara sepertinya tidak mungkin lagi bisa menyelesaikan itu. Lalu kasih karunia atau anugerah yang diberikan oleh Allah ini sebenarnya adalah cuma-cuma, gratis. Tapi hanya orang-orang tertentu yang layak dan pantas menerima itu. Tidak mudah menerima anugerah tersebut. Karena kalau ada berbagai masalah tragedi tadi, dia tidak dapat menyelesaikannya sendiri, tidak bisa. Itu harus pertolongan orang lain, tapi orang lain ini pun harus melalui kuasa atau orang yang punya kompetensi di bidang itu. Lebih jauhnya adalah kuasa ilahi Roh Kudus. Sesungguhnya setiap orang bisa menerima itu. Akan tetapi secara khusus itu sulit. Hanya kepada orang-orang yang memiliki kepekaan, satu kepercayaan yang kokoh dan kuat, stabil. Ya, yang bisa menerima itu, misalnya pengampunan dosamu, pasti diampuni Tuhan.
Itu karena Tuhan Yesus sendiri menilai sudah ada embrio bakal bertobat ini, bakal sadar dia. Tetapi kalau hanya sekedar dia pingin bertobat, tapi ternyata kembali lagi kepada persoalan perbuatan dosa, Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat tahu. Hingga kepada kehidupan kekekalan ke surga, itu juga merupakan anugerah kalau sampai bisa kita masuk nanti ke surga bersama-sama. Amin. Jadi tidak mudah saudara kita ini masuk surga. Tantangannya banyak. Makanya tidak mudah juga orang menjadi suci. Kita boleh ngomong, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu memang kata firman. Ya, bisa diklik. Nanti itu akan berlanjut masalah kekudusan. Tetapi kasih karunia yang dicatat di dalam Efesus 2 ayat 7 sampai 8 ini, sesungguhnya itu ada satu keselamatan. Nah, kalau sudah keselamatan ini berarti sudah kekekalan. Tujuan akhir kita ke surga. Inilah pemberian kasih karunia. Kasih karunia yang dari Tuhan ini berlimpah. Dia kaya. Dia kaya sekali. Dia bisa memberikannya kepada kita. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa menerimanya, tidak mampu menerimanya. Karena memang kita tidak punya kuasa untuk menerima itu. Itu diberikan ya kepada kita, kebaikan-kebaikan daripada Tuhan itu, sesungguhnya kita sudah tahu sejarahnya. Yaitu melalui dia disalib. Itulah yang pertama sekali dia memberikan ya darahnya tertumpah di kayu salib hanya demi untuk menyelamatkan dunia, orang-orang yang berdosa. Dia tidak sedikit pun ada kesalahan. Lalu kita coba tarik benang merah daripada itu untuk bisa kita relevansikan dengan kalau kita dijolimi banyak pihak. Kita tidak disuka kehadiran kita. Ya, akhirnya kita tidak diberikan jabatan lah. Dianggap kita tidak berfungsi apa-apalah. Nah, disinilah akhirnya kita, padahal dia tidak tahu loh apakah kita salah apa tidak. Dia hanya menurut gosip-gosip. Ini saudara tidak usah jadi benci dendam sama dia. Diucapkan syukur seharusnya kepada dia. Nanti dia akan menerima akibat daripada penjoliman itu sendiri. Itu sudah hukum tuai. Apa yang kita buat baik, jawabnya juga baik. Yang kita tanam tuai yang benar, ya itu. Kalaupun hari itu kita belum dapat, tidak mengapa. Nanti ada saat tertentu yang akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Nah, jadi ketentuan perikop firman ini, kalau saya boleh mengatakan ini sudah tingkat tinggi. Tingkat tingginya dalam artian seperti apa? Ini loh, pemberian Tuhan itu kepada seseorang yang dinilainya layak, pantas si A, si B menerima. Itu sudah hasil daripada penilaian daripada Tuhan. Makanya itu gratis, cuma-cuma diberikan kepada
kita karena iman kita yang sudah dilihat kuat, kokoh. Ya. Kemudian pada tingkatan ini pula ya, tadi dikatakan bisa diselamatkan dari berbagai persoalan. Seperti tadi pagi saya katakan, saudara pernah mengalami pasang surut persoalan hidup, rumah tangga kah, sakit penyakit kah, usaha perekonomian yang hampir-hampir tidak punya apa-apa lagi, bangkit. Akhirnya dibangkitkan. Yang dibangkitkan, yang membangkitkan itu adalah kuasa, anugerah, kasih karunia Tuhan. Nah ini, makanya ketika kita sudah berhasil dari persoalan hidup yang tragis tadi, jangan lupa bersyukur. Itu semua anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kehebatan kita. Amin. Nah, karena itulah ya ungkapan judul yang di atas itu, saya jadi tertarik kembali. Coba klik di Wahyu 20 ayat 6 ini. Ketika kita tadi akhirnya mendapat pengwahyuan bahwa kita akan selamat karena kasih karunia Tuhan, yang tadinya kita seharusnya memang masuk ke lautan api. Tidak tercatat nama kita di dalam kitab kehidupan Tuhan. Yakni di Wahyu 20 ayat 15 itu. Tidak tercatat sehingga kita siap dieksekusi nantinya. Tetapi sebelum penghakiman terakhir, ternyata kita bisa diselamatkan melalui kemurahan kasih Kristus. Karena Tuhan menilai kita layak untuk itu, maka diangkatnyalah kita dan tercatatlah kita di Wahyu 20 ayat 6. Akhirnya kematian yang kedua itu tidak lagi menakutkan buat kita. Kalaupun saudara dan saya sudah pernah lewat, meninggal dunia, ya. Tapi sebelum kita meninggal, kita sudah sempat bertobat. Seperti ibu yang saya jelaskan. Seperti ini ceritanya. Jadi masuk ke sana dulu. Ada seorang ibu 60 tahun. Berusia sekitar 60 tahun. Sudah tidak bisa lagi berjalan, lumpuh di kursi roda. Ini maaf, ini jamku agaknya mencurigakan. Kronologisnya memang khusus bapak suaminya ini, bendaharawan, ketika di gereja begini, melihat saya khotbah, benar-benar ada cahaya roh di belakang saya. Jadi pandangan iman seseorang itu tidak sama antara bapak, antara satu dengan yang lain. Melihat saya pantas mendoakan istrinya itu sembuh. Karena ada kuasa dengan saya menurut dia. Setelah selesai khotbah, menghampiri saya supaya mendoakan istrinya. Sudah berobat ke sana kemari, ke dokter hingga ke dukun, orang pintar, tidak sembuh. Tetapi mereka itu sangat ingin ini sembuh. Hanya mereka tidak tahu jalan apa yang terbaik. Lewat saya minta tolong
supaya didoakan, lalu saya katakan, tidak mungkin saya bisa menyembuhkan itu. Tetapi Roh Kudus, inilah yang dinamakan kasih karunia. Ya, muncul kepada saya. Binsar, jangan jadi sombong. Doakan dia, bukan kamu yang akan menyembuhkan, tapi aku. Kok bisa ada di dalam pribadi, jiwa, pikiran saya? Setelah itulah saya, mari kita berangkat. Sampai di sana, akhirnya saya lihat keadaan ibu itu memang benar, nangis-nangis. Lalu saya tanya persoalan yang sangat urgen, penyebabnya ini pasti ada dosa, ada masalah. Terbuka dia karena dia memang masih dendam kepada suaminya karena tidak dicintai, karena dia dijodohkan oleh pendeta dulu. Sekalipun sudah 7 dan 24 cucunya. Lalu saya mengingat apa yang disampaikan oleh roh kuasa yang berbicara tadi. Doakan Binsar, bukan kamu tapi aku. Ini ibu ini sangat membutuhkan satu kesembuhan. Bukan asal-asal mohon doa. Tetapi ini tujuan saya tadi kepada pertobatan sebelum lewat. Ya. Ketika itu saya suruhlah dia supaya mengampuni suaminya. Sambil saya tarik untuk salaman pelukan dengan suaminya. Sambil saya ingatkan kepada dia, ibu, saya tidak banyak berkomen. Saya hanya mau ingin menyanyikan lagu Roh Kudus supaya hadir di rumah ini. Seperti ini lagunya. Roh Kudus hadir di sini. Resapi ya ibu. Lagu ini benar-benar akan saudara jiwai. Rasakan kalau Roh Kudus ada di tempat ini, di bait suci ini. Jangan bilang Tuhan Yesus itu adalah bukan juru selamat. Pasti Tuhan Yesus bisa menyelamatkan saudara. Kalau tidak, Tuhan Yesus itu tidak bisa, tidak benar saya bilang. Pokoknya terima. Terima itu semua. Ini imanmu itulah yang menyelamatkan saudara, saya bilang. Begitulah lagu itu sambil saya katakan kepada dia, kalau memang dasar sudah waktunya dia disembuhkan, pasti sembuh. Itu anugerah. Itu anugerah. Kasih karunia Tuhan. Baik lewat saya maupun kepada ibu ini. Setelah saya tarik dia dari dekapan suaminya, saya tidak lagi mendudukkan dia, tetapi langsung dia berdiri dan berjalan-jalan. Kok saya jadi bisa berjalan ya? Akhirnya dia berdiri dan berjalan. Tidak lagi dimandikan oleh anak-anak. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dan tidak lama setelah itu, 40 hari lamanya, rupanya rencana Tuhan di balik itu ada. Pertobatan sudah selesai dan diterima Tuhan. Dia lewat, meninggal dunia. Dia siap dipanggil Tuhan. Dia tidak sakit, tidak dalam posisi sakit lagi, seperti orang tidur. Tidak sampai ya kelihatannya kurus-kurus, pucat-pucat, kayak Dracula, maaf nih. Bukan. Luar biasa.
Inilah yang saya maksudkan. Nanti setelah dia mati, kita-kita ini semua, orang-orang yang sudah sempat bertobat, dan pertobatan itu prosesnya panjang Bapak Ibu Saudaraku. Dia akhirnya nanti akan hidup selamanya, tak akan pernah mati lagi. Dia akan bersama imam-imam Allah dan Kristus di surga. Mereka memerintah bersama-sama. Kita hidup nanti di surga. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Begitulah proses orang bertobat sebelum meninggal. Kita pun kan tidak tahu kapan kita lewat, ya. Tapi sebelum terjadi seperti itu, ayo cepat-cepat berkemas kita untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Semua kita tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Nah, belum lagi saya memberikan contoh yang dahsyat bagaimana percaya kita ini. Jangan asal bilang, aku percaya, Tuhanku ajaib. Betul, itu lagu. Tapi makna, filosofi, makna pengertian mendalam daripada percaya itu ada prosesnya. Yang pasti, iman tanpa perbuatan mati sia-sia. Nah, ini juga saya alami. Ketika saya, istri, hamil dan melahirkan Nyonya Ibu Sri, melahirkan seorang anak laki-laki, cacat kakinya. Kaki bertumpu bukan begini, terbalik lagi. Parah sekali, bentuknya O lagi. Kami sempat bertanya apakah ini anak kita. Karena tidak ada keturunan seperti ini dari nenek Karondang dengan lembunya. Anak ini akhirnya sakit-sakitan. Karena kami menganggap ini bukan anak atau jangan-jangan ketukar di rumah sakit. Anak walaupun kecil, tidak bisa bicara, tapi dia punya naluri perasaan yang tajam rupanya. Itu anak yang 2 orang tadi, anakmu ya? Lucu-lucu. Itu saya dapat membayangkan tangannya begini, gini. Sejak kecil sudah diajak ke gereja. Sama seperti anak-anak kami, sejak 1 tahun bisa duduk sudah diajak berdoa jam-jam 5 oleh mamanya. Walaupun dia dari keturunan Islam dulu. Tapi terus sekali dia sudah menjadi pengikut Kristus, harus memberi contoh. Soal anak-anakku tidak mau mengikuti saya atau suamiku, saya harus jalan terus. Kadang-kadang dia yang lebih rajin daripada saya. Aku malu rasanya. Doa pagi-pagi itu. Ya, karena mungkin kesibukan ya, tapi akhirnya saya singkirkan kesibukan itu. Biar sama-sama kita berdoa. Sekarang dia juga lagi siap-siap mau ke China. Besok dengan ibu-ibu teman-temannya. Nah, kembali kepada anak tadi. Karena tidak percaya, lewatlah tahun 1985. Rupanya Tuhan cinta dengan saya. Cintanya seperti apa? Kau bin Sar tak percaya kalau aku yang memberikan satu bukti. Kamu harus percaya sama saya. Akhirnya setelah kembali lagi Nyonya tahun 90 melahirkan. Laki-laki pula. Firasat saya juga hampir sama. Jangan-jangan ini laki-laki. Karena saya memang sudah membaca ayat firman Tuhan. Klik. Kalau lahir anakmu buta atau cacat sejak kandungan, itu bukan karena kesalahan
orang tua atau anak. Tapi adalah karena pekerjaan-pekerjaanku kata Tuhan untuk saya tunjukkan ya kemuliaan buat engkau. Wow, apa ini artinya? Saya memang belum tahu. Saya kira ini sebelum lahir ini ya, saya sudah baca langsung sejak tahun 1985 itu. Saya kok merasakan penasaran. Ini sepertinya, feeling nih, firasat. Saya tajamnya sense of belonging saya atau sensitivitas saya kuat memang. Saya kadang-kadang tahu orang itu jiwanya ini tidak benar ini. Ini hanya di luar, hanya di dalam. Saya tahu. Akhirnya benar juga. Suster, saya bilang kayak di rumah sakit Cikini, Jakarta. Anakku cacat ya kakinya. Iya kok bapak tahu. Kakinya begini, iya terbalik lagi bentuk O. Jadi kakinya itu semua bentuknya O. Iya, dia nangis terus. Kami belum berani memberikan anak ini ke ibunya. Takut nanti pendarahan mamanya. Oh begitu ya. Mari anakku, saya panggillah anakku. Tidak ada lagi alasan jangan-jangan bukan anakku kan. Mari anakku. Saya gendong, saya doakan, saya bawa Allah firman Tuhan ini. Dengan bersujud kepada Tuhan. Sambil berlinang mata. Menangis saya. Terseduh-seduh. Wah merinding bulu ini. Bapa, ampuni aku. Aku salah selama ini. Tidak percaya kepadamu. Padahal ini karyamu. Justru inilah kemuliaan. Kemuliaanmu yang harus saya sembah sujud. Oh, haleluya Bapa. Tolong Tuhan firman-Mu ini. Ya dan amin. Tidak ada yang mustahil buat engkau bahwa ini pasti sembuh. Akhirnya anak ini ketawa. Baru setengah hari loh. Dia ketawa dia. Dia senang sepertinya. Namanya Melkisedek. Imam besar. Itu namanya dari Alkitab kami buat. Dan hanya 2 bulan kami berobat ke dokter ortopedi. Ya, ortopedi tulang. Di rumah sakit itu juga. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Sembuh tanpa cacat sedikit pun. Amin. Haleluya. Berarti sudah dijawab Tuhan. Ketidakpercayaan saya tadinya harus begitu. Prosesnya hampir 5 tahun. Jadi percaya Bapak Ibu ini tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi yakinlah. Kalau memang imanmu itulah yang menjadikan saudara sembuh. Dari berbagai persoalan hidup. Dan harus konsisten. Seperti ada tadi bapak-bapak dan suami istri apakah hadir hari ini? Sepertinya enggak lagi. Tidak mudah kita minta tolong doa kepada seseorang hamba Tuhan saya bilang. Harus betul-betul itu sudah dialami. Dirasakan kehadiran Tuhan itu ada di dalam hidupmu Bapak Ibu. Saya tidak sembarang mendoakan Bapak Ibu saya bilang. Coba renungkan deh, saya bilang. Iya, tapi saya yakin. Boleh kita ngomong yakin. Masalahnya ini kasih karunia. Anugerah yang tidak pernah kita tahu bahwa itu pasti diberi Tuhan. Nah, ini berarti dalam tingkatannya, makanya saya bilang tadi ini tingkatan tinggi. Tidak asal-asalan. Makanya apa yang kita lakukan selama ini, belum cukup ya iman kami seperti ini. Saya makanya di dalam setiap perjuangan walaupun gagal di sana sini, biar jalanin, jangan pernah menyerah. Boro-boro di bumi aja kita berjuang ya, habis-habisan mati-matian. Apalagi di sorga. Wih, tujuan hidup. Di bumi bisa kita gagal, hal yang wajar. Ya kan, karena kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda bagi orang yang mengatakan itu belum mengalami.
Orang yang sudah mengalami, waduh, rasanya sakit. Sakitnya hati ini. Tapi tidak apa-apa, lanjut terus. Karena katanya kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Wow, kata orang bijak begitu lagi. Wah, kapan? Sabar. Wah, ada batas sabar katanya. Itu bukan sabar. Kayak Joko Widodo, dia sabar. Dari kesabaran dia itu, apa yang terjadi sama dia? Dipakai dia sebagai orang dunia internasional kan? Diterima di sana sebagai penasihat-penasihat di bidang ekonomi global. Wih, luar biasa. Tak apa. Kita diperlakukan orang dengan berbagai hal. Sabar. Tahan. Begitulah ketabahan yang dihadapi Tuhan Yesus. Emangnya enggak mampu Tuhan Yesus menghantam semua ketika dia disalib? Wong Hakim Pilatus mengatakan tidak satu pun kesalahan yang dia lakukan. Makanya dia tidak mau menyidangkannya. Salibkan, bunuh, hancurkan. Itulah kata-kata orang. Karena itu juga seperti bangsa Israel sekarang. Betapa banyaknya musuhnya. Hampir seluruh dunia. Mungkin tidak perlu saya harus cerita panjang lebar khusus itu. Tetapi karena itu bangsa sudah dinubuatkan perjanjian Allah itu tidak akan mungkin bisa musnah. Ya, pasti dia selamat. Tidak akan pernah itu hangus Israel. Justru dia akan bisa mampu menghajar semua itu. Tidak ada yang bisa melawan apa yang sudah diperjanjikan Tuhan. Itu anugerah. Jadi anugerah ini, kasih karunia ini yang tidak pernah Bapak Ibu memiliki satu cita-cita untuk mendapatkan hal itu. Makanya itu pemberian Allah karena kekayaan kasihnya itu yang begitu luar biasa berlimpah. Diserahkan kepada kita yang layak dan pantas untuk itu. Amin. Paham? Paham firman itu? Paham? Saya ulangi lagi. Ini tadi saya katakan memang proses tinggi. Saudara, seperti saya tadi ada kuasa yang menggelora di dalam hatiku. Mengapa saya bisa punya feeling? Jangan berangkat binsar di pesawat terbang itu. Nanti jatuh. Kenapa saya percaya? Saya sensitif. Kenapa saya bisa tahu si A, si B, si C ini, jiwanya ini. Hanya saya nggak mau ngomong. Wah, ini penuh curiga saya. Ini purba ini, pura-pura baik. Pura-pura baik. Makanya saya katakan ada perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Ini berbahaya. Perbuatan tersembunyi yang pernah saya katakan tadi pagi juga. Ini yang paling berbahaya daripada perbuatan terang benderang. Karena perbuatan terang itu sudah langsung ditangkap pihak yang berwajib kalau di pengadilan negara. Kalau untuk di pengadilan Kristus nanti tunggu. Saudara akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatan. Tapi kalau perbuatan yang tersembunyi di pengadilan negara pun tidak bisa diadili karena tidak ada eviden, tidak ada bukti. Tetapi itu paling jahat karena dia berlindung di atas seolah-olah kesucian hidupnya hebat luar biasa. 2 kali lipat kesalahannya. Contoh seperti yang saya katakan itu bukan tidak salah. Kita tidak salah membuat tempat tukang pijit, spa. Tidak salah. Karena itu ada khusus untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau sudah
Dilarang di dalam doa kita. Tuhan, ampuni saya, jangan saya dibawa ke dalam pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Tapi kita mencari tempat spa, pijit dengan maksud-maksud tertentu, dengan lain jenis. Ini kan sama halnya kita mencari dosa. Ibrani 10, 26, 27 tadi. Sudah tahu itu dosa. Sudah tahu itu singa batino. Saya jadi tahu bahasa Palembang ini. Dilewati juga, ya diterkam. Jauhlah dari tempat-tempat itu. Godaan setan hantu belau tadi. Waduh, doanya luar biasa. Hakim, profesinya mengadili. Supaya membuat putusan yang jujur, lurus. Tapi diselewengkan, disepelekan. Hanya karena bau amis. Tidak salah menjatuhkan putusan onslah. Lepas dari segala tuntutan hukum. Atau bebaskan. Tapi jangan ada bau amisnya. Sesuai hukum. Ini yang banyak hakim tertangkap. Karena apa? Setan hantu belau menguasai dirinya. Termasuk dokter. Profesi dokter. Ini nanti kayak pendeta juga akan saya bilang. Ini profesi dokter sekarang. Ini sudah tahu bahwa seseorang itu tidak boleh dibedah kandungan. Tapi karena memang hasil operasi nanti biaya berapa. Dioperasi. Anehnya lewat orang yang dioperasi itu. Malpraktek berurusan dengan hukum. Nah kan kasihan semuanya kan. Ini dosa yang terselubung tersembunyi. Nah profesi pendeta. Wah lain lagi. Ini lebih banyak melesetkan. Firman Tuhan digunakan sebagai senjata yang ampuh. Dibaca semua ayat ini benar. Tidak sesuai kata dengan perbuatan. Hanya tidak sesuai kata dengan perbuatan sudah ngeri-ngeri sedap itu. Ya. Jadi saya duduk berdiri di sini. Wah tadi saya sambil merenung di sana. Aduh Tuhan. Apakah masih layak saya ya? Tapi setidaknya saya sampaikanlah firman ini. Tapi saya kan setidaknya berusaha tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menodai Engkau Tuhan. Karena memang Tuhan itu sangat-sangat tidak menyukai itu perbuatan dosa. Hukumannya seperti yang di Ibrani 10, 26, 27 tadi. Sudah tahu itu dosa. Setelah dia mengerti akan pengetahuan yang benar. Bahwa itu memang salah. Tapi dilakukan juga sesat. Akibat hukumnya di pengadilan Kristus. Kematian yang mengerikan dan tidak ada pengampunan dosa lagi. Tapi itu saya coba korelasikan dengan bonus atau apa istilahnya yang ada istilah sekarang ini apa itu abolisi, amnesti. Ada pengampunan. Ada memang pengampunan dosa. Seperti dalam firman Tuhan beberapa saat yang minggu atau bulan yang lewat. Tidak akan diingat Tuhan lagi semua itu. Nah tapi itu prosesnya kan tidak semudah yang kita bayangkan dalam firman Tuhan itu. Karena kalau itu semudah itu. Kalau gitu saya berbuat dosa nanti toh diampuni Tuhan. Itu nih akhirnya. Tidak, makanya ketika kita berbuat dosa berulang-ulang residivis. Hukumannya tambah berat. Akhirnya Tuhan akan mengatakan, hei aku tidak kenal engkau. Enyahlah. Enyahlah karena kejahatanmu. Yang memisahkan aku dengan engkau. Kata Tuhan. Itu. Ya. Nah karena itulah kepercayaan iman kita tadi. Bapak Ibu, perbuatan kita harus benar-benar
benar semangat, iman tanpa perbuatan sia-sia atau mati tadi. Jadi jangan pernah surut Bapak Ibu Saudaraku, percaya gereja ini akan maju pesat. Ya, akan ditambah-tambahkan bila perlu, tidak hanya 2 kali ibadah, 3 kali. Bagaimana itu? Harus kita semua sama-sama mencari domba-domba yang masih berkeliaran, yang masih belum mengenal Tuhan secara maksimal. Saya senang beberapa saat yang lewat dengan Pak Indra, Ibu Eni mengundang saya ke salah satu tempat di Kelentengan sana ya. Kita berdoa di sana. Tugas kami gembala-gembala sidang jemaat adalah untuk mendoakan mereka. Tapi jemaat-jemaat marilah semangat cari. Karena jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ini Tuhan kan kedatangannya sudah dekat. Sudah dekat ini jangan dulu kita terlalu jauh berpikir. Tapi gak datang-datang ya. Saudara itu loh yang mau lewat. Gak tahu, itu sudah dekat. Siapa tahu saudara membawa 1 jiwa. Seperti ibu yang di sana kemarin. Berdiri dulu Bu. Yang membawa jiwa ada berapa orang kemarin? Kan tadi menyalam saya yang di belakang. Halo, kok jangan lihat-lihat. Itu anunya, bonusnya di surga. Berapa banyak itu? Ya, berapa banyak itu bonusnya? Aduh, haleluya, haleluya. Ya, ya jadi demikianlah firman kebenaran Tuhan itu harus betul-betul kita menjaga, jangan durhaka. Kalau sudah mengerti dan memahami satu firman, jangan pernah lagi kita menghindar. Ya, sekarang saudara sudah terperangkap, terbelenggu dengan Kristus. Saudara tidak bisa lagi selaku pengikut Kristus keluar dari cengkeraman itu. Kalau tidak, saudara akan mengalami berbagai masalah. Tuhan tidak mau di nomor 2-kan, harus di nomor 1-kan. Ya, kalau begitu perjumpaan-perjumpaan kita sekarang ini harus semakin sering dengan Tuhan. Saya senang mendengar ada doa, ada puasa dan seterusnya itu. Wah, itu bagus, saya melihat, waduh, jiwa-jiwa mereka ini sekarang sudah betul-betul ya. Ibu sepertinya baru masuk ya sama Bapak ya. Ya, halo Bapak, selamat ya. Ya, selamat bergabung. Kalau memang belum jelas tempat, tetapi dimanapun berada, kita yang penting memuji Tuhan. Ya, firman kesempatan yang saya sampaikan ini adalah prosesnya sangat tinggi. Masalah iman percaya kita ini sekarang harus bisa kita aktualisasikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu sehari-hari. Barangkali ada kekurangan-kekurangan seperti perekonomian. Itu menjadi dasar fondasi. Jangan mengeluh. Sesungguhnya mudah. Saudara cacat apa tidak? Kalau saudara tidak cacat, bekerja, mari. Sesuai dengan profesimu. Apapun yang penting bisa makan. Jangan malas. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tadi sudah saya katakan, walaupun saudara sudah bersusah payah bekerja mencari A, B, C, D, E, tapi gagal, sudah. Sabar ada di balik kesabaranmu. Yang penting saudara berbuat baik. Lihat, percaya itu. Karena kami juga pernah mengalami seperti itu. Paling enak dulu makan sambal tuk-tuk. Tahu sambal tuk-tuk? Sambal, gereh, telur, tempe. Bahkan telurnya kadang-kadang tidak ada. Enak ya kita gituin lagi. Kalau lapar semua enak. Tapi kalau udah kenyang, seenak-enaknya pun tidak enak kan. Karena nggak bisa masuk lagi. Bahkan kalau kita sudah mulai ada banyak penyakit, yang enak tadi nggak bisa lagi dimakan kan.
Ya sudah, pokoknya yang penting bisa masuk. Ya. Nah, jadi tadi semua itu kembali lagi ke sasaran tembak kita sekarang. Mengapa kita diperlukan ada satu kebersihan jiwa, kesucian hidup, tidak boleh lagi melukai seseorang, tidak boleh membenci seseorang, karena dampak dari membenci orang adalah kepada orang yang membenci itu akibatnya. Sedangkan orang yang dibenci itu dia happy, enjoy. Jadi kita jangan jadi orang bodoh. Karena itulah kita harus terus menjaga kesucian hidup. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa kita itu sudah kudus? Bagaimana supaya kita bisa membuktikan bahwa kita itu bersih kudus? Satu-satunya jalan sudah pernah saya sampaikan di dalam firman kebenaran Tuhan dulu adalah yang terdapat, saya ulangi lagi kembali itu di dalam 1 Korintus, ada enggak di sini ya? 1 Korintus 6 ayat 19-20 dan Galatia 2 ayat 20 itu loh. Ya, itu satu-satunya jalan, itu tidak pernah itu kadaluarsa firman Tuhan itu. Yang saya maksudkan di sini, ya, di dalam tubuhmu ini bukan kamu lagi yang hidup di situ, tetapi sudah Kristus yang hidup di situ. Bahkan ya di 1 Korintus 1 ayat 16 tadi itu 19-20 itu 1 Korintus 6 ayat, coba dulu 1 Korintus supaya saya jangan salah, 1 Korintus 6, coba deh. Karena ini menjadi tolak ukur kita. Ini tidak pernah kadaluarsa. Multimedia. 1 Korintus tidak ada di sini. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ayat 19-nya. Bahwa tubuhmu ini bukan milikmu sendiri lagi, tetapi sudah menjadi milik Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam tubuhmu. Dan sudah dibayar itu lunas. Bahkan tubuhmu ini sudah menjadi bait suci Allah. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus yang sudah diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Karena sudah dibayar lunas ya. Sebab kamu sudah dibeli dan harganya lunas, tidak kredit ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Glorify God with your body. Glorify God with your body. Nah, karena ini tubuhmu ini harus bersih suci, tidak boleh merokok sedikit pun, tidak boleh kau masukkan makanan-makanan kotor di sini, hasil rampokan curian. Ini pasti saudara akan terhindar dari malapetaka dosa. Saudara mau berjalan, mau mengambil HP seseorang tertinggal dimanapun itu, tidak akan diambilnya lagi. Dikembaliin. Iya. Mau pergi pun ke tukang spa tadi atau ular betino, tidak mau lagi dia. Dia temannya juga teman-teman orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi boleh juga dengan orang-orang lain, tetapi kita sadarkan dia. Cari pacar jodoh pun dia tidak sembarang lagi.
hanya karena ganteng, cakap, tapi di belakangnya itu enggak jelas. Cerai-berai, akhirnya pekerjaannya. Nah ini terdidik kita jadinya. Semua ini menjadi orang-orang terdidik. Ya, jadi itu kalau kita sudah dituntun Tuhan, wah sudah dipercaya Tuhan. Suamiku di sana kerja, istriku kerja di sana. Itu betul-betul pasti tidak akan ada lagi yang saling gosip-menggosip. Tidak ada lagi persoalan, jangan-jangan suamiku di sana seperti ini atau istriku seperti ini. Tidak ada lagi. Ya, enak loh kalau kita sudah menduduki tingkat tinggi, posisi kekudusan yang sangat mutakhir tadi. Karena kita sudah diubahkan ya. Sudah diubahkan. Dan semua itu, apa yang dikatakan tadi, kuduslah kamu sebab aku kudus, glory apa tuh? Yang itu tadi, cek itu. Mengenai masalah 1 Petrus 1 ayat 6. Ya. Be holy for I am holy. Kudus kamu sebab aku kudus. Inilah kata Tuhan. Perintah ini. Ini syarat mutlak untuk masuk surga. Jadi dari semua tadi persoalan yang kita persoalkan itu, semua tujuan akhirnya adalah kekudusan hidup, pikiran, karakter, integritas moral tinggi. Seperti di awal tadi flyer kita dari pusat ya. Nah, sehingga Tuhan pun tidak sia-sia lagi Tuhan Yesus merintis jalan kebenaran dan hidup untuk masuk surga. Karena dia capek nih. Capek loh menyiapkan tempat kita di surga. Jangan sampai kosong hunian di surga. Jangan. Kitalah yang akan duduk di sana. Amin. Kita. Jangan ada orang lain. Jangan kosong surga, tetapi banyak neraka. Ya. Dan itu sebelum kita melewati semua itu, mari kita lihat di sana yang akhirnya kita di Mazmur 26 ayat 2. Apa ini isinya? Nah, akhirnya kita di sini harus berani. Kalaupun kita sudah tadi kudus, oke. Saya sudah kudus, saya sudah enggak melakukan lagi perbuatan-perbuatan dosa. Tapi ditantang lagi kita sekarang di Mazmur 26 ayat 2. Beranikah Bapak Ibu, saudaraku, menguji batin, menyelidiki hatimu ke Bapak di surga? Sudah betul-betulkah bersih, suci? Nah, ini menjadi problematik buat kita. Jangan kita katakan aku sudah suci, tapi diuji lagi, dikeroyok kita. Seperti lagu ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, karena hidup berasisi Yesus, baru tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Mari kita berani diselidiki oleh Tuhan Yesus. Betulkah saudara mengasihi Yesus seperti Dia telah mengasihi engkau? Hanya Tuhan yang tahu untuk menilai hidupmu dan hidup saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Melihat ya kebaikan. Ya, saudara kan sudah tahu kebaikan Tuhan itu sama saudara. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak, Ibu. Tuhan sangat mencintai engkau, tidak ingin binasa.
Makanya pertaruhkan semua jiwamu. Oh, haleluya Tuhan. Luar biasa. Lewat firman kebenaran Tuhan ini, saya ajak dulu Bapak Ibu Saudaraku berdoa dalam hatimu. Ya, minta dulu satu konsekuensi daripada pertanggungjawaban hidup kita kepada Tuhan. Minta bahwa saudara siap sekarang diselidiki Tuhan. Ayo, angkat hatimu. Siapkan dirimu. Saudara sekarang sedang dinilai. Ada yang tersembunyi enggak? Jiwa kekotoranmu. Terang-terangan saja sampaikan kepada dia. Gak apa-apa, sesalkan. Kami salah Tuhan. Selama ini kami terkesan munafik. Sok suci, sok bersih. Kami ingin Tuhan disucikan hati kami. Ingin disuci Tuhan. Otak kami yang kotor selama ini. Oh Tuhan. Dengarkanlah jeritan tangis kami ini. Kebodohan kami ini Tuhan. Hawa nafsu kami. Dengarkan Tuhan kami. Mulai sekarang kami akan terhindar dari perbuatan dosa. Karena kuasa Roh Kudus-Mu telah berdiam bersama kami. Sehingga kami hanya bisa berjalan dengan tuntunan Tuhan. Kamilah yang menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang nantinya masuk ke surga. Neraka akan kami tinggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima Tuhan doa daripada pergumulan para hamba-hamba Tuhan, jemaat kami terkasih di sini. Oh, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik kita yang percaya sama-sama mengatakan, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah, terakhir, kita tidak tahu kapan lewat. Next, inilah. Kalau ada yang sanggup usianya karena kasih karunia pula lagi di atas 80 tahun, puji Tuhan. Karena ada yang 90 bahkan 96. Kalau 70 seperti yang sudah diatur oleh Mazmur 90 ayat 10 ini banyak. Saya 67 tahun sekarang, tinggal 3 tahun lagi. Saya tidak tahu apakah masih ada waktu. 3 tahun lagi, kan hanya Tuhan yang tahu loh. Bapak berapa usianya? 65. Kita kan tidak tahu besok lewat. Kan tidak tahu. Ada yang anak-anak juga lewat. Iya. Ini harus ada satu keinsiapan, kesadaran bahwa akhirnya kita akan mengalami berbagai musibah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Makanya mumpung kita masih selamat dan sehat panjang umur, saatnya sekarang kita berkemas. Jangan kita sekarang menganggap ini oh gitu ya. Tapi enggak dijalan-jalankan. Karena apa? Belum pernah mati. Kalau sudah pernah mati, tidak bisa lagi saudara memperbaiki diri. Itu loh. Sekarang ini kan belum sempat dan belum pernah mati. Lewat. Kenapa? Tidak bisa tambah semangat. Di dunia seperti tadi saya katakan, kita berusaha mati-matian. Termasuk seperti saya ini loh. Tak habis-habis ini. Ini kan melihat sebentar lagi saya pensiun. Tapi ada langkah berikutnya nih.
Wah, ini di bumi. Ini sudah sedang proses ujian. Hakim ad hoc tipikor untuk memberantas korupsi. Sudah proses lulus. Tinggal terakhir-terakhir ini. Nah, kalau itu lolos 10 tahun lagi. Pensiun panjang lagi kan di dunia. Tapi kan kita tidak tahu kapan lewat. Ketika kita lewat nanti semua ditinggal. Wah, ini memang sudah waktunya Bapak, Ibu, Saudaraku tercinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus sadar. Apa sih artinya sadar? Sering kita ucapkan sadarlah kamu anak. Tapi tidak pernah sadar-sadar. Tobat. Nah, tobat lagi. Sudah diproses. Proses pertobatan kan kita setelah hancur jatuh. Lalu kita tidak mengulangi lagi karena sudah naik. Diselamatkan Tuhan kan, tentu itu pertobatan. Tapi ternyata setelah sudah sembuh dari berbagai malapetaka tadi, balik lagi. Nah ini residivis tadi, hukumannya tambah berat. Jadi satu-satunya jalan memang dia harus mati. Sudah, sehingga tidak akan mengulangi lagi. Risiko ditanggung penumpang. Apakah dia sudah bertobat, sudah diampuni Tuhan? Urusan Tuhan lah itu. Hak prerogatif ada sama Tuhan. Ya sudah, daripada pusing kita melawan orang itu, ya sudah lewatkan saja. Nah, cobalah lihat kakek-kakek tidurnya sudah menganga, mulut masih hidup, apa yang dia rasakan? Rasakanlah itu, nanti akan mengalami sendiri kalau sampai kepada usia itu. Banyak orang jangan saya sampai tua begitu Kalau saudara mempunyai pikiran begitu, justru Tuhan membuat saudara itu panjang umurnya. Supaya mengalami seperti dia. Tapi sakit-sakitan. Bahayo. Iya kan Pak Tua? Coba Bapak masih bisa nyupir kan? Iya. Masih tadi menjemput kami sama Pak Indra. Gak apa-apa, semangat. Aku ingin mati aja. Enggak mati-mati dia. Supaya menjadi saksi hidup penderitaan itu. Jadi kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan. Hidupnya segera akan berlalu dan cepat. Akhirnya manusia melayang gak tahu kemana lagi. Kalau dia masih bisa sekarang dekat dengan Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau dia sekarang semakin redup ya kekristenannya, ya udah, kasihanlah dia nanti di api neraka di Wahyu 20 ayat 15. Coba ikut merasakan bahwa ibu nanti pasti akan seperti itu kalau memang belum lewat. Kalau sekarang ini berusaha kalau ada duitnya masuk ke estetika. Poles wajah supaya semakin glowing. Banyak obat-obat yang dijual. Tapi tetap sama-sama juga begitu. Tua sih tetap tidak bisa jadi muda. Hanya keriputnya yang hilang. Tapi kalau ada tanda-tanda kecantikan masih memang. Kalau dasar cantik sebelumnya ya. Akhirnya seperti lagu ini terakhir, betapa singkatnya hari. Untuk mengakhiri khotbah kita, karena sudah waktunya, mari kita menyanyi bersama kalau ada yang tahu. Ayo. Yang betapa singkatnya, yang ada anunya tuh loh. Kan ada YouTube-nya. Putar ya. Habis mereka tidak bisa menyesuaikan dengan lagu ini.
Rasakan ya lagu ini, resapi dan nikmati. Beginilah nanti kita semua akan mengalami. Ini sesuai Mazmur 90 ayat 10. Betapa singkatnya manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Dengan 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu, tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Ajarku menghitung sisa masa hidup. Benar kan, Bapak Ibu Saudaraku? Pasti saudara akan mengalami seperti lagu ini. Kalau bisa hidup 70, puji Tuhan. Kalau masih bisa dapat 80, bonus 10 tahun. Kalau bisa di atasnya lagi bonus, itu anugerah. Makanya selama saudara hidup, muliakan Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru.
Mari kita angkat hati, pikiran kita. Demikianlah Bapa di sorga, firman kebenaran Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Tadi kami sudah dikoreksi oleh firman itu melalui pengujian batin